Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami selalu harus berbuat baik. Seperti emas yang dibakar akan bersinar dan kerak-keraknya akan hilang. Bentuk kami ya Bapa untuk berkeyakinan dalam segala situasi apapun harus berbuat baik. Bukan karena dipaksa, tetapi karena kodrat kami adalah kodrat yang baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, mengapa kita harus berbuat baik? Ya. Perbuatan baik itu kan hakikat dan kodrat kita. Allah menciptakan kita baik adanya. Karena Allah baik. Maka kodrat kebaikan itu terungkap dalam realitas kita bahwa kita diberi hati nurani. Berbuat baik, hindari yang jahat. Nah, kalau kodrat kita baik, maka dan berasal dari yang baik, maka perlu kita lakukan, ya, kita usahakan, kita perjuangkan berbuat baik. Dalam keadaan apapun, situasi apapun. Dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Ya. Dan ini menjadi suatu tanggung jawab, suatu syarat supaya kita katakanlah menjadi berbuah baik, menghasilkan berkat menjadi berkat bagi orang lain, dan juga menjadi syarat untuk sampai ke tempat yang terakhir, ya, ke surga. Karena itulah syaratnya untuk masuk surga, ya baik. Dan baik itu di pikiran kita baik, di mata kita baik, di panca indera kita baik, di mulut kita baik, di tangan kita baik, di seluruh diri kita adalah baik. Tetapi kita harus jujur juga bahwa baik itu bukan yang gampang. Kenapa? Ada dua hal. Karena pertama adalah bahwa meskipun kita baik, tidak berarti kita sempurna. Ada defek. Misalnya kalau orang punya masa lalu, punya luka batin, punya trauma, kurang kasih sayang, maka dia mencari kasih sayang itu dengan berbagai macam cara untuk memenuhi ruang batinnya yang kosong itu untuk mendapatkan kasih sayang. Ketika dia tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya, ya, maka dia menjadi craving, menjadi nakal, menjadi preman, menjadi cari perhatian, berbagai macam cara. Ya. Nah, itu jadi dia akhirnya kalau dia nggak tahu dan kalau tidak ditransformasikan, ditransendensikan bahwa masa lalu kita memang kita dibentuk oleh masa lalu, tetapi masa lalu itu bisa kita transendensikan, bisa kita ubah. Asal kita sadar kita mau menerima realitas masa lalu kita untuk diperbaiki dengan baik. Jadi ketika orang tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, cinta dari orang tuanya, maka dia akan craving, akan rakus, cari apapun. Atau orang yang terlalu dimanja juga akan mencari hal-hal yang untuk memenuhi rasa manjaan itu dan sulit dipenuhi. Nah, itu jadi dari dasar kita sendiri ada luka, ada dosa, ada kelemahan, ada keterbatasan yang yang meminta untuk dipenuhi. Nah, karena itulah maka tugas kita lah, siapa yang dapat memenuhi kebutuhan kita paling mendasar, cinta dan segala macam? Tuhan. Tuhan memberikan. Nah, maka bagaimana kita membantu diri kita sendiri dan membantu orang untuk mengalami kasih Allah, mengalami cinta Allah yang tanpa pamrih, yang mencintai, mengasihi diri padanya. Nah, ketika kita mengalami kasih Allah ini, maka kita tidak lagi craving, tidak lagi rakus untuk mencari dengan nekat, dengan sungguh-sungguh, dengan gila gitu. Orang menimbun harta, orang menimbun kekayaan, orang menimbun perhatian, orang mencari kekuasaan. Itu adalah bentuk dari kekosongan dalam hati dia, dalam hati manusia. Orang menjadi marah karena lalu menjadi egois. Ya, karena egois. Karena egois maka dia tidak bisa mendengarkan yang baik dari luar, gitu kan. Sulit mendengarkan, orang egois itu sulit mendengar karena dia ingin hanya semua untuk diriku sendiri. Egois. Maka sulit juga untuk berbagi bagi orang lain. Menjadi kikir, menjadi serakah, kikir, tamak dan seterusnya.
Jadi kata mendengarkan tadi mendengarkan itu menjadi kata yang sangat-sangat sulit ya untuk kita miliki. Karena kita berfokus kepada ego kita, berfokus pada diri kita. Nah, yang kedua, sulit juga berbuat baik karena kita berhadapan dengan orang lain yang juga tidak baik-baik amat, bahkan jahat. Orang sebaik Jokowi, banyak sekali orang yang benci ya. Jadi iblis itu ada kekuatan lain yang membuat orang menjadi tidak suka meskipun apapun juga, semua serba salah, tanpa apapun tetap salah ya. Jadi orang yang tidak dengan berbuat baik ini justru tidak selalu memancing orang yang baik, tetapi memancing orang yang tidak baik juga untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi maka saya katakan tetap berbuat baik dalam segala apapun, dalam situasi apapun, karena itu syarat kita untuk hidup, menjadi syarat kita untuk masuk surga. Karena untuk masuk surga orang harus baik, orang harus kudus. Ya, jadi maka saudaraku terkasih, mari kita berusaha mendengarkan suara hati kita yang selalu ingin berbuat baik. Jadi sekali lagi, kebaikan itu adalah suara hatiku yang Tuhan berikan kepadaku sebagai ciptaan. Ya, lakukan yang baik, hindari yang jahat, dan itu adalah dalam kuasaku, maka aku bisa menguasai, bisa mengubahnya ya, mengubahnya. Dan kita mohon supaya Tuhan memberikan kasih kepadaku, kasih Allah yang begitu melimpah padaku, dan aku lihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi, menyayangi aku, menerima aku apa adanya, sehingga kita tidak rakus lagi karena sudah dipenuhi oleh kasih Allah. Maka saudaraku, tetaplah berbuat baik, jadilah pohon yang baik, jadilah berkat yang baik bagi orang lain di atas segala sesuatu. Tidak menghakimi, tidak membunuh, tidak balas dendam ya, tetapi itulah mendengarkan, kemudian mendengarkan diri kita, mendengarkan sabda Allah, karena itulah fondasi kita. Ketika kita berbuat baik, akar fondasi rumah kita itu kuat sekali ya, karena kita bersandar kepada Tuhan yang selalu memberikan kebaikan kepada kita. Semoga Anda dan saya selalu tetap berbuat baik, karena itu kodrat kita manusia dan kodrat Allah yang hanya Allah yang baik. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua untuk selalu berbuat baik dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan memberkati Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.